Pada suatu hari, Edo dan Benny membeli minuman di toko. Benny, kita beli minuman yuk. Aku haus. Ayo, aku haus juga. Benny, aku beli es jeruk. Kamu beli apa? Aku beli air mineral. Kamu tahu tidak perbedaan antara minumanmu dan minumanku? Apa ya? Sama-sama minuman kan, Ben? Iya, kalau minuman yang aku beli itu termasuk dalam zat tunggal. Sedangkan minuman yang kamu beli termasuk dalam zat campuran, Edo. Apa itu, Benny? Jadi gini, Edo. Semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak sekali jenis materi yang ada di sekitar kita, seperti air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan udara. Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Pengen tahu? Ayo kita bahas satu persatu. Zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Mari kita bahas. Yang pertama, zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, dan oksigen. Yang kedua, zat tunggal sebagai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang bisa kita jumpai sehari-hari, misalnya garam dapur dan gula pasir. Yang kedua, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Mari kita bahas. Yang pertama, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, dan udara. Sedangkan yang kedua, zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen ini adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada campuran heterogen,
zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Kira-kira kenapa ya es sirup kok bisa termasuk campuran homogen? Ayo perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat es sirup, kita akan membutuhkan air dan sirup. Ayo kita amati. Perpaduan antara air dan sirup tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air dan sirup tidak memisah. Berdasarkan hal tersebut, kita pahami bahwa es sirup termasuk zat campuran homogen. Kira-kira kenapa ya segelas kopi termasuk campuran heterogen? Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita membuat kopi, kita membutuhkan air, gula, dan bubuk kopi. Mari kita amati. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Pada dasar gelap tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen karena materi tidak tercampur secara merata atau tidak sempurna. Sudah mengerti kan, Edo? Iya Beni, terima kasih ya.